Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya kembali bisa menyapa teman-teman sekalian. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang sangat banyak disampaikan oleh teman-teman sekalian, baik itu di majelis-majelis atau di keseharian. Ya, dalam obrolan biasa suka ada pertanyaan ini muncul, sering sekali pertanyaan ini muncul. Yaitu kenapa ya orang yang sudah hijrah, orang yang baik, atau katakanlah orang yang soleh lah gitu ya, mungkin rajin ke masjid ya, sholat berjamaah, tidak pernah tertinggal sholat 5 waktu, sering baca Al-Quran ya, kalau perempuan menutup aurat ya dengan syar'i ya. Atau mungkin terlihatnya orang tersebut ahli agama, ahli ibadah, bahkan ustadz atau ustadzah. Tapi kenapa orang-orang yang disebutkan tadi sebagiannya ada yang masih terkena gangguan jin, mungkin berupa kesurupan atau hal-hal yang lain ya, emosinya tidak terkontrol apabila marah, atau sewaktu-waktu memperlihatkan ya, menunjukkan perilaku yang buruk ya, baik dalam ucapan atau perbuatan gitu. Apakah setan itu masih bisa mengganggu orang-orang yang baik seperti itu ya, orang yang kelihatannya soleh, alim, ahli masjid, ahli agama, kenapa masih juga diganggu oleh setan ya? Baik teman-teman sekalian, jawaban saya yang pertama, mungkin kita hanya melihat dari luar ya, secara kasat mata kita melihat orang itu baik, orang itu soleh, dan bisa jadi betul ya, pada saat ini dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang sudah berhijrah. Kemudian ketika kita melihat orang-orang tersebut yang kita anggap baik, masih ada yang terkena gangguan jin, sakit non medis, atau bahkan kesurupan dan sebagainya ya, itu dikarenakan yang pertama ya, bisa jadi jin di tubuhnya itu sudah ada ya sebelum dia menjadi orang yang baik ya. Kalau misalkan ustadz nih ya, misalkan ustadz, bisa jadi jin di tubuhnya itu sudah ada sebelum dia jadi ustadz, sebelum dia jadi ustadzah ya. Wanita yang hijrah, yang asalnya tidak berhijab, kemudian sekarang berhijab, rajin hadir di majelis taklim, tapi masih kesurupan ya. Nah, bisa jadi sebelum dia berhijab, sebelum dia hijrah, jinnya itu sudah ada di badannya, sudah bersemayam di tubuhnya. Kemudian ketika dia hijrah, dia menjadi orang yang baik, dia meninggalkan semua keburukan dan kemaksiatannya, jinnya terusik ya. Saya berulang kali meruqyah kalangan laki-laki atau perempuan yang sudah berhijrah. Ketika saya tanya jinnya, kenapa kamu mengganggu wanita ini, padahal dia jilbabnya syar'i ya, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Jinnya ngomong melalui lisan si orangnya, dulu dia tidak seperti ini katanya, dulu dia tidak berhijab, dulu dia tidak rajin majelis taklim, dulu dia tidak rajin sholat ya, saya betah di badannya, saya nyaman di badannya. Sekarang dia ke masjid, majelis taklim, baca Quran, saya nggak nyaman di badannya, saya marah, saya nggak suka dia hijrah. Seperti itu. Nah itu kemungkinan yang pertama. Jadi jin di badannya itu
sudah ada sejak dia sebelum hijrah, sebelum menjadi dikatakan orang yang baik lah saat ini. Atau kalau ustadz sebelum jadi ustadz, mungkin masa kecilnya ya dan sebagainya, ada masa lalu. Nah, masa lalu ini bisa jadi yang pertama, mungkin kalau laki-laki ya, dia pernah mempelajari ilmu hitam, kanuragan, tenaga dalam, melalui pernapasan atau melalui gerakan-gerakan atau melalui wirid-wirid, lapad-lapad yang ditentukan, dan tujuannya adalah untuk kekuatan ya, kesaktian dan sebagainya. Itu adalah berarti setannya sudah masuk, jinnya sudah masuk. Dan saya pernah meruqyah beberapa kali orang ya, para ustadz ya, yang dipanggilnya ustadz atau dai, tetapi masih ada gangguannya ternyata waktu kecilnya. Ada yang dipasang susuk di kakinya, di tangannya, atau di tempat yang lain, atau diberikan amalan-amalan tertentu yang amalan itu mengundang datangnya setan. Maka ketika dia jadi ustadz, setannya terusik dan gak nyaman di badannya. Yang kedua, mungkin dia dulunya pernah punya pegangan. Sebelum dia hijrah, dia punya pegangan, baik itu jimat-jimat, asihan-asihan ya, lapad-lapad yang disimpan, ditulis, disimpan di lemari, disimpan di dompet, di saku ya, untuk penjagaan diri. Dan itu biasanya ada hodamnya. Nah, hodamnya itu sudah masuk di badannya, kemudian ketika dia hijrah, dia menjadi baik, dia enggak nyaman, maka mengganggu, bikin kesurupan, bikin sholatnya tidak khusyuk, atau ibadahnya baik tapi emosinya tidak terkontrol. Bisa jadi seperti itu. Atau ada kemungkinan ketiga ya, jin nasab, jin turunan atau jin saka. Jadi kalaupun dia ustadz, kiai, ajengan, tapi kalau dari leluhurnya pernah ada akad dengan bangsa jin, kemudian turun ke dia, berarti sebelum menjadi ustadz, sebelum dia menjadi baik, sebelum dia menjadi soleh, jinnya sudah ada di badannya. Karena jin nasab itu bisa ada di badan manusia ya, jauh-jauh sebelum manusia itu dewasa. Bahkan masih kecil, masih balita, dia mungkin sudah mengikuti orang tersebut. Nah, ini membutuhkan penanganan ruqyah. Biasanya tidak bisa dengan ruqyah mandiri, tapi harus diruqyah oleh orang lain, dibantu ya untuk penanganannya. Baik teman-teman sekalian, juga dalam masalah ini memang membutuhkan orang tersebut istiqomah ya, walaupun ada gangguan, ada rintangan-rintangan, ada bisikan-bisikan dan sebagainya, dia harus istiqomah dalam hijrahnya, istiqomah dalam keimanan, keislamannya ya, tidak usah mendengarkan banyak ocehan orang atau komentar orang. Yang penting dia berbuat benar ya, berbuat baik ya. Adapun gangguan-gangguan jinnya itu bisa ditanganin baik dengan ruqyah mandiri ataupun ruqyah oleh orang lain. Memang sebaiknya saya sarankan ya, orang-orang seperti ini meminta bantuan kepada yang ahli untuk meruqyah sekali dua kali, selanjutnya bisa ditanganin sendiri, ruqyah mandiri ya, dengan sholat tepat waktu, baca Quran rutin, kemudian memperbaiki semuanya, pemahamannya, ibadahnya, akhlaknya ya, dan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya supaya terus dijaga, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dijauhkan dari gangguan-gangguan setan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.